Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Andre Nurwandri SSY MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul kembali guna melaksanakan perkuliahan online pada hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh berkah seperti saat ini. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami kelompok 9 memperkenalkan diri. Dengan saya, Cindy Aulia Putri sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan teman saya Arini sebagai pemateri pertama. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan pemateri yang pertama, yaitu A. Pengertian pendekatan studi Islam. Pengertian pendekatan memiliki dua orientasi. Pertama, dan masih terbagi dua, berarti dipandang atau dihampiri dengan dan cara menghampiri atau memandang fenomena, budaya, dan sosial. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Pendekatan studi Islam ialah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam memahami Islam meliputi pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, pendekatan filosofis, dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan normatif dalam studi Islam merupakan suatu persepsi dari seseorang dalam menemukan, memahami, serta menjelaskan suatu keilmuan keislaman. Pemahaman Islam ini memberikan penilaian atas sesuatu berdasarkan norma atau ayat Al-Quran dan hadis secara tekstural yang belum ada campur tangan manusia. Pendekatan normatif memiliki domain ranah yang bersifat keimanan tanpa melakukan kritik. Pendekatan ini mengonsumsi seluruh ajaran Islam, Al-Quran dan hadis sebagai suatu kebenaran yang hakiki, harus diterima dan tidak bisa diganggu-gugat. Dengan menggunakan kerangka ketuhanan yang mengacu dari suatu keyakinan, hal ini mengakibatkan seseorang beranggapan bahwa dirinya merasa paling benar dibanding dengan yang lain. Pendekatan antropologis. Antropologi berasal dari kata antropos dan logis, yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi merupakan istilah yang digunakan dalam cabang keilmuan yang membicarakan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi disebut sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, dan istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau. Pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak lebih akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikannya jawaban. Melalui pendekatan antropologis, terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Pendekatan antropologis seperti itu diperlukan adanya, sebab masalah agama hanya bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologi. Artinya, manusia dalam memahami ajaran agama dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Pendekatan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai kelompok dengan kelompok, baik formal maupun non-formal, baik statis maupun dinamis. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara yang terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Fokus pada pendekatan sosiologi dalam studi Islam adalah memahami Islam sebagai fenomena yang menyejarah dalam sosial dan budaya. Perlu dipahami bahwa ragam dan corak keislaman sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika
pemahaman umat Islam yang berbeda-beda tentang ajaran Islam yang berdasarkan setting sosial dan budaya yang melatar belakangi serta yang dihadapi umat Islam itu sendiri. Pendekatan sosiologi dalam studi agama bermaksud menunjukkan hubungan agama dengan institusi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengannya masyarakat terbentuk. Terima kasih kepada Saudari Arini yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai pendekatan psikologis. Psikologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah kejiwaan manusia yang tercermin dalam perilaku yang nyata. Objek formal psikologi merupakan jiwa manusia. Jiwa manusia bersifat abstrak dan tidak konkret. Karena itu, untuk memenuhi unsur empiris psikologi sebagai ilmu pengetahuan, maka psikologi mempelajari gejala-gejala jiwa manusia yang tampak secara lahir. Bagi ilmu psikologi yang memfokuskan kajiannya pada jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, disebut juga psikologi dengan agama. Lebih lanjut, psikologi agama dapat dikatakan sebagai hasil dari studi keagamaan yang menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti merupakan keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, baik pengaruh maupun akibat. Lebih lanjut, bahwa pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena keberagamaan manusia yang dijelaskan dengan mengurai keadaan jiwa manusia. Selanjutnya, pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan lain sebagainya. Pendekatan historis merupakan penelaahan, pengertian sumber-sumber lainnya digunakan yang berisi adalah informasi mengenai masa lampau oleh dan dilaksanakan secara sistematis. Menurutnya, filsafat dapat dikatakan bahwa pendekatan historis adalah secara mendalam Islam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, serta membahas secara mendalam atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada, yang berhubungan dengan mencari sesuatu yang mendalam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalbah. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Filsafat mencari sesuatu yang mendalam. Yang terakhir, pendekatan fenomenologis. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata panein yang memiliki makna memperlihatkan. Kemudian dari kata tersebut muncul painemeon yang berarti sesuatu yang muncul. Atau sederhananya, fenomenologi dianggap sebagai kembali kepada benda itu sendiri. Pendekatan fenomenologi merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang berupaya mencari esensi atau hakikat dari apa yang sebenarnya terjadi di balik segala macam bentuk manifestasi agama yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pendekatan fenomenologi di sini tidak menawarkan cara berpikir yang eksklusif sebagaimana aliran-aliran filsafat yang ada sebelumnya, yang semuanya menghasilkan isme-isme besar, tetapi dengan suatu metode saja dalam menyelesaikan permasalahannya. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.